emang paling enak ya ngeliatin Cana Auranti itu berenang-berenang gitu kan, karena siripnya lebar tuh kan. Kalau dilihat dari anatomi tubuhnya sih ini udah oke banget ya. Cuman pasir yang habis aku tata rapi. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah jadi guys, hari ini aku kedatangan paket spesial karena paket ini bakal menjadi penghuni dari White Tank. Wah, kira-kira isinya ikan apa ya? Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka paketnya. Oke, jadi kemarin itu banyak yang nanyain ya, Bang, itu kok nggak diupdate lagi White Tanknya? Tenang, kenapa nggak aku update? Karena aku nunggu ikan yang ikan utamanya gitu. Dan sekarang ikan utamanya baru dateng guys. Nah jadi ini ikannya. Oke, kita buka. Nah itu guys, sudah mulai kelihatan ya kantong plastik ikannya. Dan langsung aja kita angkat. Kira-kira apa, yuk coba tebak guys. Nah ini dia guys, banyak banget yang request ini. Jadi ini adalah ikan Cana Auranti guys ya. Mungkin lebih lengkapnya adalah Cana Auranti maculata ya. Nih, ini ikan dari India, bener-bener keren banget. Atau ada yang bilang Golden Cobra Snakehead. Namanya sangar banget ya. Karena dia baru datang, langsung aja kita taruh di White Tank guys. Tapi bukan ditaruh langsung dilepasin ya, melainkan kita rendam terlebih dahulu. Jadi ini proses yang namanya proses aklimatisasi. Jadi ini supaya suhu air yang di kantong dengan suhu air yang ada di White Tank ini menjadi sama guys ya. Paling nggak setara lah ya, mirip-mirip. Karena dia ini pasti butuh adaptasi guys. Mengingat Cana Auranti ini ya, Auranti maculata. Nanti aku singkat Cana Auranti aja ya. Cana Auranti itu termasuk ikan subtropis ya. Subtropik atau subtropical gitu ya. Jadi lebih tepatnya di daerah Assam, India guys. Dan tentunya persoalan adaptasi ini jadi penting banget. Jadi kalau misalkan dia sulit adaptasi, wah jamurnya biasanya banyak banget guys. Dan itu bahaya. 15 minutes later. Karena sudah 15 menit ya, jadi waktunya langsung aja kita buka si kantong plastik ikan Cana Auranti maculata ini. Wah, aku bener-bener gak sabar nih guys. Karena ini ikannya spesial guys, jadi ini aku tampilin aja gimana sih proses waktu kita itu mau ngelepasin Cana Auranti ke dalam White Tank ini guys. Nah ini kalau kita lihat ya, pemandangannya bagus banget, bahkan pencahayaannya itu menurut aku oke banget guys, dengan background putih ya kan, karena di sampingnya meskipun nggak ada background tapi karena cahayanya mantul, jadi keren banget guys. Nah ini dia, akhirnya ya si Cana Auranti maculata udah keluar ya, keluar kantong tapi masuk ke White Tank. Tuh guys, si Cana Aurantinya dia lagi diem ya. Halo guys, tapi di sini. Nah ini aku nggak tahu apakah memang kayak gini. Ya mungkin menurut aku wajar sih guys. Misalkan satu hari awal-awal Cana Auranti ataupun Cana yang lainnya itu biasanya kayak masih diem gitu kan, kayak malu-malu gitu. Nah itu menurut aku wajar banget guys. Lah mana ada ya, asal bunyi aja muncul, kau tunggu tengok. Nah kenapa aku pilih Cana Auranti? Karena menurut aku ya dia itu nggak terlalu rusuh. Dan mungkin bisa digabung beberapa tankmate lain ya, kayak manfish guys. 5 hours later. Dari tadi ya dia itu diem di situ terus. Mungkin dia ya memang adaptasi sih. Cuman kalau kita lihat ya, kondisi tubuhnya ini terlihat baik-baik aja. Meskipun warna tubuhnya gitu ya nggak terlalu nampak ya. Soalnya kan Cana Auranti itu umumnya kayak ada kuning-kuningnya ya kan, terus dominan juga warna biru terutama di sirip ya kan. Nah ini karena baru datang ya kan, jadi mungkin dia warnanya agak shock ya, sehingga nggak terlalu kelihatan nih dari segi warnanya guys. Tuh guys, si Cana Aurantinya masih sembunyi ya di tanaman-tanaman, bebatuan gitu. Aku nggak tahu apakah dia kayak masih malu-malu, padahal ini udah selang 5 jaman gitu loh guys. Nah ya pengennya aku sih Cana Auranti yang kayak muter-muter gitu loh guys, mengelilingi White Tank. Nih guys, jadi dari tadi aku ngeliatin si Cana Auranti itu kayak bengong ya, karena saking cantiknya, saking indahnya. Tapi aku mau sambil sharing juga nih guys, dimana Cana Auranti itu biasanya suka banget makan ikan ya kan, serangga di alamnya guys. Nah terus kalau kita pelihara itu sebenarnya pakannya mudah banget guys. Kamu bisa kasih kayak ikan kecil ya kan, terus cacing tanah, cacing beku, terus ada ulat Hongkong ya, sampai jangkrik dia itu mau guys.
Jadi soal pakan dia itu fleksibel banget. Bahkan Magot BSF pun harusnya dia mau guys. Nah cuman ada satu nih peringatan yang harus kamu ingat ya. Jadi jangan pernah ngasih Cana Auranti itu makanan berupa daging mamalia atau unggas. Ya contohnya kayak daging sapi atau daging ayam. Karena itu bahaya banget guys. Kenapa? Karena tubuh Cana Auranti itu nggak bisa mencerna makanan kayak mamalia dan unggas. Jadi kalau misalkan sumber makanan di daerah kamu ya itu sedang sulit dicari, mungkin kayak ikan kecil atau nggak ada yang jual cacing beku atau mungkin sulit ya nyari ulat. Nah kamu bisa tuh ke pasar ya, pasar terdekat, terus kasih aja gitu potongan udang beku dan dia pasti sangat suka guys dengan makanan tersebut. Mungkin kamu akan tanya, Bang, itu Cana Auranti itu bisa kita temukan di mana sih? Jadi Cana Auranti itu bisa kita temukan di daerah Assam, India. Tepatnya di hutan hujan tropis. Di tempatnya itu sering banget ya, ada hujan deras, terus punya kelembapan tinggi. Dan waktu musim panas itu suhunya benar-benar panas banget guys. Dan hati-hati ya, karena karakter ikan ini itu pelompat yang cukup tangguh guys. Jadi sedikit aja ada celah untuk keluar, waduh dia bisa langsung keluar guys. Ya bisa ngelewatinya dengan mudah. Makanya itu banyak kasus nih orang-orang pelihara Cana Auranti itu terlalu ngeremehin. Ada lubang kecil aja atau mungkin atap akuariumnya ya. Nah disitulah hal yang paling krusial guys dan menentukan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada satu celah pun atau mungkin kayak lubang pipa lah atau lubang tutup dan sebagainya. Itu benar-benar ditutup rapat guys. Paling ya ini aja guys, sela-sela bener-bener kayak kawat gitu ya supaya udaranya itu bisa keluar masuk guys. Tapi kalau soal kerapatan harus bener-bener dijaga erat-erat. Ngomongin soal harga ya, jadi ini aku belinya sekitar 600 sampai 800 ribuan. Ya aku nggak bisa sebutin harga pasti ya karena ya begitulah. Tapi intinya harga Cana Auranti ini menurut aku bakal terus naik guys. Apalagi sekarang udah ada kontes ya, kontes Cana Auranti juga. Dan itu bakal menaikkan harga si Cana Auranti ya, mulai dari penilaian sirip, ekor, ya kan, bar dan lain sebagainya guys. Itu bakal membuat pasar Cana Auranti semakin naik. Kalau menurut kamu gimana? Apakah Cana Auranti ini bakal tetap populer? Dari tadi sambil aku ngejelasin, emang paling enak ya ngeliatin Cana Auranti itu berenang-berenang gitu kan, karena siripnya lebar tuh kan. Kalau dilihat dari anatomi tubuhnya sih ini udah oke banget ya. Cuman dari segi keaktifan gitu ya, kita perlu tingkatin lagi karena ya dia masih di area bawah gitu loh guys. Ya yang paling optimal sih antara atas atau di area tengah-tengah guys. Nah itu menurut aku udah oke banget ya. Dan kalau udah mageran gitu ya rada susah guys ya kita menikmati si Cana Auranti ini guys. Apalagi kalau paling bagus ya dia tuh galak guys. Oh iya guys, ada yang lupa, karena ini ikan subtropis, jadi pastiin waktu kamu pelihara ikan Cana Auranti itu suhu airnya rendah ya. Sekitar kalau nggak salah itu berapa ya? Aduh, sekitar 10 derajat Celcius atau mungkin 20 derajat Celcius, sekitar segitu ya. Mungkin bisa koreksi kalau salah, tapi pokoknya suhunya itu rendah. Yang mana kita kalau megang airnya itu dingin gitu. Nah itu tuh habitat si Cana Auranti. Jadi sebenarnya guys, aku itu pengen ngambil Serpai Tetra yang ada di situ. Cuman ya, ya aku pengen dia sekalian makanin lah si ikan Serpai Tetra itu. Kalau misalkan dia supaya kepancing gitu loh guys. Karena kalau udah mogok makan, waduh kita bisa repot banget guys. Waduh guys, pasir yang habis aku tata rapi malah diberantakin lagi loh guys. Digali-gali lah, diapain ya sama si Cana Auranti ini. Waduh, tapi ya udahlah, yang penting dia nyaman ya. Kalau soal berantakan nanti sebenarnya bisa dirapiin lagi sih. Jadi ya udah, apapun buat Cana Auranti. Jadi itu dia guys ya, unboxing Cana Auranti. Sekalian tadi aku ngasih beberapa insight dan tips ya seputar Cana Auranti. Nah kalau menurut kamu enaknya dikasih nama siapa nih si Cana Auranti ini? Dan enaknya dikasih tank mate gak sih di white tank ini? Kamu boleh banget ya kasih saran di kolom komentar, oke? Ya udah begitu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.